Allahumma shalli wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang kita selenggarakan di setiap hari Sabtu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian rutin membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan kita sudah masuk pada bab yang ke-6. Sebelum kita masuk membahas bab yang ke-6 ini, maka selalu kami ingatkan untuk diri kami dan juga kaum muslimin dan muslimat sekalian bahwasanya insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bulan Sya'ban ini. Beliau mengatakan, "Dzaka syahrun takfulu anha an-nasu fihi." Bulan Sya'ban yaitu bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa manusia atau kaum muslimin itu sering lupa dengan bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu posisinya antara Rajab dan apa tadi? Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, kaum muslimin menggebu-gebu untuk menyambut kedatangan bulan Rajab dan beribadah di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan yang haram, maka mereka sangat antusias. Begitupun sebelum masuk bulan Ramadan, kaum muslimin itu sudah tertuju cita-citanya kepada bulan Ramadan, sehingga lupa dengan bulan Sya'ban. Yang ada di dalam benak mereka yaitu bulan Ramadan. Sehingga sebelum masuk bulan Ramadan, misalkan di mana-mana sudah ada iklan, di mana-mana sudah ada baliho, di mana-mana sudah ada sambutan marhaban ya Ramadan. Tapi lupa kalau mereka itu sedang berada di bulan yang memang tidak kalah istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Maka perlu selalu kita ingatkan, di dalam bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tentang bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban yaitu bulan di mana amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Di bulan Sya'ban itu amalan-amalan kita diangkat kepada Allah, disetorkan kepada Allah. Amalan dari kapan sampai kapan? Amalan kita disetor kepada Allah. Kira-kira amalan dari kapan sampai kapan? Selama 1 tahun, ya, dari bulan Ramadan sampai bulan Rajab. Dari bulan Ramadan sampai bulan Rajab itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita masih tenang-tenang enggak ini ketika amalan kita diserahkan kepada Allah? Masih merasa tenang, Pak? Nyantai aja gitu ya. Kayak enggak ada takut-takutnya gitu ketika amalannya diserahkan kepada Allah. Merasa pede ya, padahal amalan kita banyak yang buruknya daripada yang baiknya. Maka di bulan Sya'ban seperti itu, di saat amalan kita diserahkan kepada Allah, harus ada rasa
was-was, harus ada rasa harap-harap, cemas. Jangan sampai Allah menolak amalan kita. Jangan sampai Allah mengazab kita karena keburukan-keburukan yang kita lakukan. Atau jangan sampai Allah tidak merahmati kita. Ini yang kita khawatirkan. Maka ketika amalan kita disetorkan kepada Allah, kita ikuti atau kita iringi dengan rasa tawadhu. Kita iringi dengan selalu berzikir. Kita iringi dengan selalu beribadah kepada Allah. Harapannya agar bisa menambah atau bisa melengkapi amalan-amalan kita yang kurang. Ketika disetorkan, kira-kira amalan kita sudah sempurna, sudah lengkap, atau masih ada kekurangan? Banyak kurangnya atau banyak lengkapnya? Nah, ketika kalau kita merasa banyak kurangnya, maka di bulan-bulan Sya'ban ini kita lengkapi amalan itu, lengkapi kekurangan-kekurangan kita dengan banyak ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah SAW sangat senang berpuasanya itu di bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Bunda Aisyah, hampir-hampir beliau tidak berbuka. Maksudnya hampir-hampir beliau tidak ada hari yang tidak berpuasa. Setiap harinya berpuasa di bulan Sya'ban. Kebanyakan harinya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak ada hari yang lebih banyak beliau berpuasa ketimbang di bulan Sya'ban. Puasa-puasa sunnah lebih banyak beliau lakukan itu di bulan Sya'ban. Maka ini sunnah yang harus kita hidupkan di saat kebanyakan manusia lupa. Kebanyakan manusia hanya menanti-nanti Ramadan, maka kita hidupkan sunnah ini, yaitu banyak melakukan ibadah apa tadi? Puasa. Dan ini pun menjadi persiapan dan juga latihan. Persiapan, latihan, pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, kita sudah terbiasa untuk berpuasa. Kemudian juga banyak membaca Al-Quran. Sudah latihan menghatamkan Al-Quran. Di bulan Sya'ban ini kira-kira kita sudah berapa kali menghatamkan Al-Quran? Itu menjadi tanda nanti di Ramadan insya Allah kita juga akan banyak menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Sya'ban saja kita belum pernah menghatamkan Al-Quran, jangan harap ataupun jangan kita pede kalau di bulan Ramadan kita bisa semangat menghatamkan Al-Quran. Maka ini butuh latihan, dan latihannya yaitu di bulan Sya'ban. Ini yang perlu kita saling mengingatkan, supaya ketika masuk bulan Sya'ban ini kita sudah mulai mempersiapkan diri, latihan sebelum masuk bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama salaf menyebutkan bulan Sya'ban itu bulan as-saqi, bulan untuk menyiram tanaman. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, dan bulan Ramadan itu bulan hasad, yaitu panen. Kalau di bulan Rajab kita enggak menanam, di bulan Sya'ban enggak pernah nyiram, jangan berharap kita bisa panen pahala di Ramadan. Orang yang bisa panen pahala itu karena mereka sudah persiapkan sebelum-sebelumnya. Makanya ketika masuk Ramadan mereka panen pahala. Dan ini menjadi evaluasi. Masa setiap tahun seperti itu ibadah kita di Ramadan? Setiap tahun ya kita menemui bulan Ramadan itu mungkin berpuluh-puluhan kali, tergantung umur. Yang umurnya 70 tahun ya mungkin 70 tahun dia menemui bulan Ramadan. Yang 60 tahun dia menemui bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika menemui Ramadan itu seperti itu saja tanpa ada peningkatan? Maka ini yang perlu kita evaluasi, supaya tidak seperti tahun-tahun yang lalu, supaya Ramadan kita itu maksimal. Maka dari sekarang waktunya untuk mempersiapkan. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini yang sering sama-sama kita ingatkan untuk diri kami sendiri dan juga pada kaum muslimin sekalian. Baik, sekarang kita masuk pada pelajaran kita, yaitu bab yang ke-6, tafsir tauhid la ilaha illallah, tafsir syahadati alla ilaha illallah. Tafsir ya tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di bab-bab sebelumnya Syekh atau muallif beliau memberikan pondasi tentang bab ini, atau memberikan pondasi tentang
buku yang beliau karang ini. Bab 1 sampai bab 6 ini adalah semuanya pondasi. Bab 1 atau bab 1 sampai bab 5 terakhir yang kita bahas sebelumnya, yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini beliau menerangkan pondasi tentang tauhid. Ya. Maka setelah bab yang ke-6 ini sampai akhir daripada buku ini, pembahasannya adalah menafsirkan apa itu tauhid. Jadi bab 1 sampai bab 5 semuanya isinya adalah pondasi tentang tauhid. Sedangkan mulai bab 6 sampai akhir buku ini pembahasan semuanya tentang tafsir atau makna syahadat la ilaha illallah. Makanya dari bab yang pertama beliau menerangkan tentang urgensi tauhid. Bab yang kedua keutamaan tauhid dan tauhid bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian bab yang ketiga yaitu tentang orang yang tauhidnya sempurna masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bab yang berikutnya yaitu takut terhadap apa? Takut terhadap, masih ingat? Bab yang keempat, takut terhadap, takut dengan apa? Takut dengan apa ini? Bab yang keempat. Dengan kesyirikan ya. Takut dengan kesyirikan ya. Baik, kita ulangi. Bab yang pertama itu urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Bab yang kedua keutamaan tauhid. Bab yang ketiga orang yang tauhidnya sempurna masuk surga tanpa hisab dan azab. Bab yang keempat takut terhadap syirik, yakni takut terjerumus di dalam kesyirikan. Bab yang kelima yaitu berdakwah kepada tauhid, mengajak orang kepada tauhid. Baik. Nah, ini semua adalah pondasi tentang tauhid. Yaitu setiap muslim harus ada di dalam dirinya pondasi ini. Setiap muslim harus ada dalam dirinya pondasi ini. Setiap muslim itu harus paham betapa pentingnya tauhid. Bisa dipahami? Setiap muslim harus paham ya keutamaan-keutamaan tauhid supaya dia tidak putus asa. Seorang muslim kemudian harus paham kalau orang yang tauhidnya betul-betul sempurna, balasannya sangat besar, supaya dia termotivasi untuk ya betul-betul bertauhid dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengurangi tauhidnya itu. Di antara perbuatan yang mengurangi tauhid yaitu misalkan dia bersandar kepada manusia, bersandar kepada selain Allah. Makanya orang yang tawakalnya sangat tinggi berkesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Kalau orang yang tawakalnya sudah betul-betul tinggi, itu menunjukkan betul-betul orang yang bertauhid. Dia tidak sandar kepada manusia. Hatinya itu hanya bersandar kepada Allah. Dia tidak takut ya dengan siapapun karena hatinya hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika dia terkena penyakit, dia tidak bersandar kepada seorang dokter. Ketika dia ya bekerja, dia tidak bersandar kepada atasannya. Dia tidak bersandar kepada yang menggajinya, tapi hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim dalam dirinya juga setelah dia faham tentang tauhid, dia harus hati-hati, harus takut jangan sampai dia masuk ke dalam kesyirikan. Ini harus waspada. Jadi seorang muslim tidak boleh meremehkan tentang tauhid, tentang kesyirikan sekecil apapun. Jangan kita remehkan, ini kan budaya, ini kan hanya begini saja, hanya peringatan-peringatan saja. Jangan kita remehkan kesyirikan sekecil apapun, karena kita khawatir terjatuh di dalam kesyirikan. Setelah itu kemudian seorang muslim punya kewajiban berdakwah, menyampaikan kepada orang lain tentang tauhid tersebut, supaya setiap muslim itu selamat. Ya, setiap muslim itu tauhidnya benar dan setiap muslim itu selamat daripada kesyirikan. Ini yang kita harapkan.
Baik, ini pondasi. Nah, setelah bab yang keenam atau dari bab yang keenam ini sampai bab yang terakhir semuanya adalah perincian pembahasan tentang makna tauhid la ilaha illallah. Dan namanya tafsir ya, tafsir itu ada dua macam. Yang pertama, makna tafsir adalah memberikan keterangan atau menyingkap makna sesuatu. Ini sesuatu ini maknanya kurang jelas sehingga diberi keterangan, dijelaskan sampai betul-betul dimengerti. Ini namanya apa? Tafsir. Yang pertama, yaitu menyingkap atau memberikan keterangan sesuatu dengan sangat jelas. Ini makna tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua maknanya juga adalah menjelaskan kebalikannya. Menjelaskan kebalikannya. Jadi tadi ada dua, ini namanya metode untuk menafsirkan ya. Metode untuk menafsirkan itu yang pertama tadi apa? Menyingkap makna sesuatu ya, menyingkap sesuatu atau menyingkap makna sesuatu dengan jelas atau menyingkap ya sesuatu supaya bisa dipahami. Metode yang kedua yaitu menjelaskan kebalikannya, menjelaskan kebalikannya. Contoh misalkan, apa tafsiran daripada Islam? Apa tafsiran daripada Islam? Kalau metode yang pertama, Islam adalah kita menyingkap maknanya. Islam adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang bersyahadat, kemudian orang yang sholat, orang yang berpuasa, berhaji dan membayar zakat, itu Islam. Atau Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir dan kitabnya adalah Al-Quran. Ini tafsir makna Islam. Atau metode yang kedua, kebalikannya. Apa itu Islam? Islam adalah yang bukan kafir. Islam itu apa? Berarti yang bukan Yahudi. Islam itu apa? Yang bukan agama selain Islam atau bukan kekafiran. Jadi ketika menjelaskan kebalikannya itu sama saja dengan menafsirkan apa makna Islam itu. Nah, di sini Syekh beliau menafsirkan syahadat la ilaha illallah apakah dengan menjelaskan maknanya atau menyebutkan kebalikan-kebalikannya. Jadi ketika beliau menyebutkan tentang kesyirikan misalkan, sejatinya beliau sedang menafsirkan tentang apa itu tauhid. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ini sebagai mukadimah. Kalau dari buku beliau ini setelah setelah bab yang ke-6 sampai terakhir ya, semuanya adalah membahas tafsiran daripada tauhid la ilaha illallah. Baik, di sini kata beliau bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bukankah sama tauhid dengan syahadat? Ada bedanya atau tidak antara tauhid dengan syahadat la ilaha illallah? Beda atau sama? Hah? Beda. Kalau beda apa bedanya? Apa bedanya antara tauhid dengan syahadat la ilaha illallah? Syahadat lebih khusus, tauhid lebih luas. Syahadat lebih khusus, tauhid lebih luas. Bisa jadi. Baik. Makanya di sini belum mengatakan tauhid ada kalimat dan, ya Pak ya. Dan namanya dan itu berarti dua hal yang berbeda, ya. Kalau ada kalimat atau itu sama, ya.
Tapi ini pakai kalimat dan, berarti memang beda antara tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Atau perlu dibedakan? Perlu dibedakan antara tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi tauhid adalah hakikat daripada syahadat la ilaha illallah. Itu perbedaannya. Tauhid adalah hakikat dari syahadat la ilaha illallah. Artinya apa? Orang itu tidak dikatakan bertauhid sampai syahadat la ilaha illallahnya itu benar. Orang tidak dikatakan bertauhid sampai syahadat la ilaha illallahnya benar. Jadi tauhid itu adalah tujuannya. Tauhid itu adalah tujuannya. Sedangkan wasilahnya adalah syahadat la ilaha illallah. Ada gambaran gak nih? Tauhid itu tujuan. Syahadat la ilaha illallah itu adalah wasilahnya. Jadi di sini ada wasilah, ada tujuan. Tujuannya menjadi orang yang bertauhid. Baik, kita jelaskan pelan-pelan. Tujuan kita itu menjadi orang yang bertauhid. Ini menjadi tujuan kita enggak ini? Tujuan kita semua enggak tauhid ini? Menjadi orang yang bertauhid ini tujuan kita semua atau enggak ini? Atau ada yang enggak punya tujuan untuk menjadi orang yang bertauhid? Semua ya. Semua kita punya tujuan menjadi orang yang bertauhid. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita harus membenarkan syahadat kita. Syahadat kita itu harus dibenarkan supaya mencapai tujuan tersebut. Syahadat kita itu harus dikoreksi, harus kita pelajari, harus kita cermati syahadat kita, jangan sampai salah sehingga tidak mencapai tujuan. Kalau syahadatnya keliru berarti tidak mencapai tujuan. Tapi kalau syahadatnya itu benar, mencapai tujuan, yaitu bertauhid. Sampai sini ada gambaran? Jadi tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, perbedaannya tauhid itu adalah tujuannya, sedangkan syahadat la ilaha illallah adalah wasilah untuk mencapai tujuan itu. Untuk mencapai tujuan tauhid, mencapai tujuan orang yang bertauhid, maka syahadatnya harus kita perhatikan. Karena ada banyak orang yang mengucapkan syahadat tapi tidak mencapai tujuan bertauhid. Ada atau tidak? Ada orang yang bahkan ribuan kali dia melafadzkan syahadat la ilaha illallah tapi tidak mencapai tujuan orang yang bertauhid. Alasannya apa? Karena syahadat la ilaha illallahnya itu ada yang bermasalah. Dia rajin membaca syahadat la ilaha illallah tapi rajin pergi ke dukun. Berarti tauhidnya tujuan daripada tauhid tersampaikan atau tidak? Tidak. Dia rajin membaca la ilaha illallah tapi masih memberikan persembahan menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Berarti tidak mencapai tujuan. Nah, makanya perlu kita bedakan ya antara tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Banyak orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi jarang yang bisa mencapai tauhid. Maka kita belajar syahadat la ilaha illallah, belajar tafsirannya supaya kita itu betul-betul mencapai tujuan tadi, yaitu menjadi orang yang bertauhid. Manfaatnya apa orang yang bertauhid? Sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.
Bisa dipahami? Manfaatnya tauhid apa? Sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Mendapatkan ampunan Allah, masuk surga tanpa hisab. Ini manfaat daripada tauhid. Syahadat la ilaha illallah. Ya. Baik. Kalimat la ilaha illallah yang sudah sering sekali kita ulangi, yaitu memiliki dua rukun yang harus terpenuhi sehingga syahadatnya benar. Dua rukun tersebut apa? An-nafyu wal itsbat. Ini harus selalu kita hafalkan. An-nafyu wal itsbat, meniadakan dan menetapkan. Kita lebih rinci lagi pembahasannya. Kenapa seringkali para ulama itu mengatakan memiliki dua rukun, an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Dari mana kalimat seperti ini? Ini cukup serius ya. Insya Allah sudah konsen ini ya. Kita agak lebih dalam lagi. Kita seringkali ya mengerti la ilaha illallah itu ada an-nafyu wal itsbat. Pertanyaannya, dari mana para ulama menyimpulkan ini? Itu dari mana? Ada gambaran sama sini? Ketika ditanya apa rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Pertanyaannya, dari mana kamu tahu kalau di la ilaha illallah itu ada nafyu wal itsbat? Dari mana? Nah, ya betul. Berarti ini kita merujuk kepada bahasa, pada lafadznya, pada kata-katanya. Maka di sini ada kalimat la ilaha. Kalimat la dalam bahasa Arab semua insyaallah paham. La itu artinya tidak. Nah, namun dalam bahasa Arab satu kalimat itu maknanya sangat banyak. Tidak, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidaknya itu bermacam-macam. Dalam bahasa Arab dalam kalimat la ilaha illallah artinya la lil jins, tidak untuk menjelaskan jenis atau tidak untuk meniadakan jenis. Sampai sini ada gambaran. La di sini artinya tidak untuk meniadakan jenis. Biar ada gambaran dulu. Tidak untuk meniadakan jenis. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bilang la rajula fiddar, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Kalimat la rajula fiddar artinya tidak ada laki-laki di dalam rumah. La di sini maksudnya adalah meniadakan jenis. Berarti artinya apa? Tidak ada jenis laki-laki di dalam rumah. Berarti yang ada perempuan, mungkin yang ada perempuan ya. Tapi yang namanya laki-laki tidak ada di dalam rumah. Menjelaskan jenis laki-laki. Baik. Kita terapkan dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada jenis Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan atau sesembahan. Tidak ada jenis sesembahan. Berarti tidak ada sesembahan apapun jenisnya, tidak ada. Apapun jenisnya tidak ada. Maka kenapa dinamakan ini an-nafyu, peniadaan. Meniadakan apa? Seluruh sesembahan apapun jenisnya. Apa banyak ya sesembahan itu? Berjenis-jenis, bermacam-macam sesembahan-sesembahan itu. Iya Pak ya? Ada yang batu, ada yang pohon, ada yang matahari, ada yang manusia.
Ini bermacam-macam jenis sesembahan. Maka ketika kita mengatakan la ilaha, meniadakan seluruh jenis sesembahan tersebut. Insyaallah sampai sini ada gambaran? Baik. Kalimat ilaha itu artinya apa tadi? Sesembahan. Ilaha itu artinya sesembahan. Ini sama halnya seperti kita bilang kitabun, ilahun, kitabun, sama ya. Ilahun, lanya panjang, kasroh, lanya panjang, terakhirnya dhamma. Ilahun, sama. Kitabun, sama enggak? Sama ya. Ilahun, kitabun. Baik. Kitabun maf'ulnya adalah maktubun. Jadi kitabun maknanya adalah maktubun. Kitabun artinya apa nih? Kitab, buku ya. Ini kitabun. Kitabun ini namanya kitabun, buku. Ya. Kitabun, buku. Buku itu apa? Maknanya adalah maktubun, yang tertulis. Ya. Kitabun artinya buku. Apa itu buku? Maknanya adalah maktubun, yang tertulis. Karena buku ini yang tertulis. Baik. Ilahun itu ilah, yaitu Tuhan. Kemudian maknanya Tuhan itu apa? Ma'budun atau ma'luhun. Tadi kalau buku yang tertulis, kalau ilah ma'luhun artinya yang disembah. Sampai sini ada gambaran? Buku yang tertulis atau yang ditulis, sedangkan ilahun yang disembah. Makanya kenapa kita terjemahkan ilah itu adalah sesembahan, ya? Karena ilah itu bermakna ma'budun atau ma'luhun, yang diibadahi, yang disembah. Baik, ini dari segi bahasa ya. Yang penting kita paham maknanya. Yang namanya ilah itu sesembahan. Jadi la ilaha, tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan sama sekali, atau tidak ada Tuhan yang disembah sama sekali. Kemudian illallah, yaitu isbat, menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Di sini beliau membawakan beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tafsiran daripada syahadat la ilaha illallah, atau tafsiran daripada at-tauhid. Baik. Judulnya tafsir tauhid, ya, tafsir tauhid. Tapi beliau hanya membawakan ayat-ayat dan hadis. Artinya apa? Beliau ketika menjelaskan makna tauhid dengan membawakan ayat. Jadi bukan dengan perkataan beliau, tapi beliau membawakan ayat, yang ayat itu menunjukkan penafsiran tentang tauhid. Artinya apa? Kalau kita ingin tahu tafsiran daripada tauhid, maka coba lihat ayat-ayat yang beliau bawakan. Kalau ingin tahu tafsiran daripada tauhid, maka coba perhatikan ayat-ayat yang beliau bawakan. Ayat yang pertama yang beliau bawakan di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Baik, mungkin minta tolong ada yang bisa membacakan terjemahannya, tafadhol.
Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Nah, jazakallahu khair. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu para malaikat? Orang-orang yang mereka seru selain Allah, apakah para nabi? Apakah orang-orang soleh? Apakah orang-orang yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala itu yabtaghuna ila rabbihimul wasila? Mereka juga mencari jalan untuk menemui Rabb-nya, mencari jalan supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, para nabi, para rasul yang mereka sembah itu, orang-orang ini juga ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini ingin menjadi hamba Allah yang disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka itu tidak punya kekuatan, mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri, melainkan mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya ditolong oleh Allah. Mereka ini semua mencari jalan kepada Allah supaya dekat dengan Allah, supaya ditolong sama Allah. Mereka juga kalau berdoanya kepada siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu. Kalau mereka ini kalau mau berdoa, kepada siapa mereka berdoa? Mereka juga kalau mau berdoa kepada Allah. Orang-orang soleh, para nabi ini, mereka kalau mau minta sesuatu, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Mereka ini semua mintanya kepada Allah. Mereka ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa kalian malah memintanya kepada orang-orang soleh ini? Kenapa kalian meminta kepada para nabi? Kenapa kalian memintanya kepada para wali? Padahal mereka semua juga kalau minta sesuatu mintanya kepada Allah. Bahkan di sini disebutkan ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan mereka juga takut akan azab Allah. Ini bukti kefakiran. Ini bukti kelemahan seorang hamba. Dia harap dan dia cemas. Berarti bukti kalau dia itu sangat lemah. Dia tidak punya kekuatan, gak punya daya dan upaya. Makanya dia harap-harap cemas, mengharapkan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, khawatir kalau Allah itu tidak rahmat kepadanya. Dia juga takut kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti menunjukkan dia sangat lemah. Sebagaimana kita manusia sangat lemah. Kita semua mengharapkan ampunan dari Allah. Kita semua mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu semua fuqara, fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskah mereka ini untuk dimintai? Pantaskah mereka ini disembah? Jawabannya tidak pantas. Dan di sini jelas tafsiran daripada tauhid adalah tidak menyembah kepada selain Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Yang mana mereka juga kalau mau berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada seseorang yang ingin datang ke sultan. Sultan ini seorang pejabat dan sultan ini sangat terkenal dermawan, suka memberi. Orang ini datang karena punya hajat, punya kebutuhan, ingin minta tolong bantuan sama si sultan tersebut. Begitu dia sampai menemui sultan ini, ternyata sultan ini sedang berdoa, menengadahkan tangannya minta kepada Allah. Maka orang ini berkata dalam hatinya, masa saya mau minta sama orang yang
ternyata juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak jadi meminta bantuan kepada orang ini. Dia kembali dan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertauhid. Ya, ketika dia tidak menggantungkan urusannya kepada manusia, tapi dia gantungkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia juga sama. Mintanya kepada Allah, mereka juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, agar kita itu tidak meminta kepada Allah. Dalam beberapa ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir." Dalam surat Fatir ayat 13. Dan orang-orang yang kalian seru selain daripada Allah itu tidak memiliki apapun min kitmir, walau hanya seperti lapisan biji kurma. Bapak Ibu mungkin pernah makan buah kurma. Ya, sebelum biji kurma itu ada lapisan bening. Lapisan yang sangat tipis di dalam di luar biji kurma itu. Pernah lihat ya? Nah, lapisan yang sangat bening, yang sangat tipis, ya, seperti plastik tapi sangat tipis sekali itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kalian seru selain daripada Allah, mereka tidak bisa memberikan walau hanya setipis lapisan kurma itu. Kalau seperti itu ngapain berdoa kepada mereka? Kalau begitu ngapain pergi ke kuburan wali ini? Kalau seperti itu ngapain ya pergi ke orang saleh ini? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ud'ullaha astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Kebanyakan kita tidak pede. Kalau mau berdoa tidak mau berdoa sendiri, tapi datang ke seorang kiai, datang ke ulama ini, minta didoakan. Bukan berarti tidak boleh, ya. Tapi kita bagaimana menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Datang ke kuburan wali ini, datang ke kuburan wali itu, dan minta kepada penghuni kubur itu. Ini adalah sebuah kesyirikan yang Allah sering jelaskan, ya. Orang-orang yang kalian minta selain Allah itu tidak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar pun, mereka tidak akan bisa mengijabai permintaan kalian. Jadi ini yang perlu diperhatikan makna daripada tauhid atau tafsiran daripada tauhid, yaitu betul-betul memintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri anti terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Nah, ayat yang kedua ini juga menafsirkan tentang apa itu tauhid. Kalau kita ingin tahu tauhid yang sebenarnya, yaitu coba kita lihat dalam ayat ini. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Orang bisa dikatakan tauhid dan tauhidnya itu benar kalau dia berlepas diri daripada sesembahan selain Allah. Kalau dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi dia belum berlepas diri dari sesembahan selain Allah, maka tauhidnya itu tidak sah. Tauhidnya tidak dianggap.
Karena tauhid itu bisa dianggap kalau ya bara'un mimma ta'budun, berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Makanya tadi penjelasan syahadat la ilaha illallah an-nafyu wal isbat, harus berlepas diri, harus meniadakan, baru tauhidnya itu bisa benar. Kalau dia tidak meniadakan, ya, dia mengatakan gak masalah, ya, saya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih suka pergi ke dukun. Tidak masalah saya mengucapkan la ilaha illallah tapi ya ketika memintanya kepada kuburan. Ini berarti belum dikatakan orang yang bertauhid. Dan supaya agama kita itu benar, maka harus berlepas diri dari agama-agama yang lain. Maksudnya apa? Ada sebagian orang yang beranggapan, saya yakin agama saya ini agama yang paling benar, agama Islam itu agama yang paling benar. Tapi saya juga meyakini agama selain Islam juga benar. Kira-kira seperti ini bertauhid atau tidak? Tidak bertauhid. Karena tauhid itu dituntut berlepas diri daripada sesembahan-sesembahan selain Allah. Kalau kita mengaku hanya agama Islam yang benar, maka kita harus menghapus, menghilangkan semua agama-agama yang lain. Hanya meyakini agama Islam saja yang benar, sedangkan selain Islam itu salah dan masuk ke dalam neraka. Ini baru sempurna tauhidnya. Makanya kalau ada orang yang menyamakan semua agama itu sama saja, ya, semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya tidak benar. Karena dia belum berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Atau sama saja orang yang sering beribadah, sering sholat, mengucapkan la ilaha illallah, sering puasa, tapi juga tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Masih suka meminta kepada kuburan, masih suka percaya jimat-jimat. Ini berarti tauhidnya belum sempurna dan tauhidnya tidak dianggap. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali ya Allah yang menjadikanku, ya, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang memberikan hidayah kepadaku. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya umatnya Nabi Ibrahim mereka juga menyembah Allah. Umatnya Nabi Ibrahim mereka juga menyembah Allah. Tapi kok mereka dikatakan orang syirik, dikatakan orang yang berbuat kesyirikan? Karena di samping mereka menyembah Allah, juga menyembah kepada yang lain. Di samping mereka beribadah kepada Allah, juga meminta kepada yang lain. Makanya di sini Nabi Ibrahim mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali yaitu sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku berlepas diri dari sesembahan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, mereka juga menyembah Allah, juga menyembah kepada yang lain. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari sesembahan kalian kecuali Allah. Jadi mereka menyembah Allah dan menyembah yang lain. Yang dilepas dirikan oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Selain Allah. Yang diisbatkan oleh Nabi Ibrahim adalah hanya Allah. Jadi menjadi bukti kalau umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka juga menyembah Allah, ternyata sesembahan mereka itu tidak bermanfaat. Penyembahan mereka, ibadah mereka itu ternyata tidak bermanfaat. Alasannya apa? Karena masih syirik, masih campur, tidak murni. Maka kita dituntut di dalam agama Islam, beribadah kepada Allah itu harus murni. Sama sekali tidak ada campuran kesyirikan di dalam ibadah tersebut. Nah, padahu Attakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa
illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahim-rahim mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah 31. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan ahbarahum, yaitu ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, yaitu ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai sesembahan, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mempelajari tafsiran daripada tauhid. Di antara tafsiran daripada tauhid adalah tidak boleh mentaati seseorang makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran daripada tauhid adalah tidak boleh mentaati seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati seorang makhluk di dalam maksiat kepada Allah itu sama saja kita lebih taat kepada makhluk daripada taat kepada Allah. Tauhidnya hilang kalau orang yang mentaati makhluk di dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah jelaskan, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahbar itu ulama-ulama, ini maksudnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, yaitu orang-orang Nasara menjadikan ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Apakah berarti orang-orang Nasara dan Yahudi menyembah kepada rahib-rahib mereka? Apakah mereka sujud di hadapan pendeta-pendeta mereka? Sujud enggak? Kira-kira lihat enggak? Kalau ke gereja nanti ruku dan sujud di hadapan pendetanya. Betul seperti itu? Hah? Atau ketika nyembelih menyebut nama pendetanya? Lalu apa yang dimaksud dengan menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah? Disebutkan dari Adi bin Hatim. Ini seorang Nasara. Dulu ketika dia masih musyrik, ya. Namanya Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuki salibun min zahab, menghadap kepada Rasulullah dan di kalungnya itu, di lehernya ada kalung dari salib yang terbuat dari emas. Adi bin Hatim menghadap Rasulullah, di lehernya ada kalung salib terbuat dari emas. Berarti orang apa ini? Nasara. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Adi, itrah hadzal wathan min unukik." Wahai Adi, buang berhala ini dari lehermu. Maka fatarahtuhu, aku pun membuang kalung tersebut. Wantahaitu ilaihi wa huwa yaqra. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita baca ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna lasna na'budahum. Wahai Rasulullah, kami itu tidak menyembah mereka. Kata siapa tadi? Adi. Wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka.
Sedangkan ayatnya berbunyi mereka menjadikan sebagai sesembahan selain Allah. Dia tidak mengakui karena dia merasa tidak pernah sujud kepada pendeta. Dia merasa tidak pernah ruku kepada si pendeta itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatahrimunahu? Bukankah pendeta-pendeta kalian, rahib-rahib kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian ikut mengharamkannya? Kemudian kata Rasulullah, wa yuhilluna ma harramallahu fatahlilunahu? Bukankah pendeta kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kalian ikut menghalalkannya? Qultu bala, kata Adi, betul wahai Rasulullah. Qala fatilka ibadatuhum, itulah penyembahan mereka, penyembahan kepada mereka. Bisa dipahami? Jadi yang dimaksud dengan menyembah rahib-rahib dan menyembah ahli ibadah mereka itu berarti mentaati mereka hal-hal yang bermaksiat. Pendeta mengatakan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut. Pendeta mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka juga ikut. Itulah bentuk penyembahan kepada mereka. Jadi di sini kita bisa tahu makna daripada tauhid, yaitu tidak boleh seseorang itu berlebih-lebihan di dalam mentaati seseorang. Berlebih-lebihan di dalam mentaati seseorang, bahkan mentaati hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik, penyembahan kepada mereka. Dan ini yang dinamakan dengan togut. Pernah dengar apa itu togut? Sesembahan selain Allah. Ijtanibu at-togut. Tidaklah kami mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, melainkan untuk menyeru ani'budullaha wajtanibut togut, sembahlah Allah dan jauhilah togut. Nah, togut itu apa? Salah satu makna daripada togut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, togut itu apa? Kullu ma tujawazu bihil abdu haddahu minal ma'budin au matbu'in au muta'in. Setiap apa yang melampaui batas dari seorang hamba, setiap apa yang melampaui batas dari seorang hamba, baik berupa penyembahan ataupun ikut serta, au muta'in ataupun ketaatan. Jadi setiap apa yang melampaui batas dari seorang hamba, baik berupa penyembahan, matbu', ittiba, mengikuti, ataupun muta', yaitu ketaatan. Kalau melampaui batas, maka ini namanya apa? Togut. Melampaui batas di dalam penyembahan maksudnya apa? Kita ini di dalam penyembahan sudah ada batasannya atau belum? Sudah dibatasin ya? Sudah dibatasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penyembahan sudah dibatasin, yaitu penyembahan hanya ditujukan kepada Allah. Ketika ada yang melebihi batas, keluar dari jalurnya, maka dia telah melakukan togut atau telah menyembah kepada togut. Ketika sesembahan yang batasannya sudah dibatasin, yaitu hanya kepada Allah saja, tapi ini kelewatan, nyembah kepada Allah juga, kepada yang lain juga, berarti kelewatan, maka dia telah melakukan togut atau menyembah kepada togut. Atau ittiba, mengikuti. Kita ini dituntut untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam mengikuti Rasulullah itu juga ada batasannya. Batasannya apa? Rasulullah itu seorang hamba, seorang abdun, hamba.
Kalau seorang hamba ada batasannya, tidak boleh menempatkan Rasulullah itu di atas levelnya sebagai hamba. Tidak boleh dikultuskan. Batasannya Rasulullah diikuti tapi hanya sebagai seorang hamba, yaitu tidak boleh dituhankan. Tidak boleh menyembah kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang menyembah kepada Rasulullah, berarti dia sudah kelewatan batas, kelewatan di dalam mengikuti Rasulullah. Kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah, tapi tidak boleh kelewatan. Tidak boleh kelewatan itu apa tadi? Tidak boleh melebihi Rasulullah di atas statusnya sebagai abdun, yaitu seorang hamba. Baik, kemudian muta' ataupun ketaatan. Kita dituntut untuk taat kepada pemerintah. Ya, Pak ya? Wajib mentaati pemerintah. Atau seorang istri wajib taat kepada suami. Atau seorang anak wajib taat kepada orang tua. Nah, ketaatan ini sudah ada batasannya. Kalau ketaatan ini melebihi batas, maka ini masuk dalam menyembah tagut. Orang tua perintah untuk berbuat syirik. Kita beralasan karena saya wajib taat kepada orang tua, maka saya harus kerjakan apa yang diperintahkan orang tua. Ini benar atau salah? Salah. Berarti kita telah menjadikan orang tua sebagai tagut, menyembah selain Allah, karena mentaati orang tua melebihi batasannya. Kita taat kepada pemerintah. Pemerintah memerintahkan kepada hal-hal yang berbau syirik. Pemerintah perintahkan kita dalam hal-hal yang berbau syirik. Wajib ditaatin atau tidak ini? Tidak wajib untuk ditaati. Tapi kalau pemerintah memerintahkan hal-hal yang mubah, yang tidak berbau dosa dan maksiat, maka wajib hukumnya kita taat. Ada aturan lampu merah misalkan, ditaatin atau tidak? Taati. Kalau kebablasan gimana? Nabrak ya. Ada aturan pakai helm, ya kita taati. Aturan-aturan yang mubah ini wajib ditaati. Yang tidak boleh itu kalau berbau maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang-orang ini Yahudi dan Nasara kelebihan batas ketika mentaati pemuka-pemuka agama mereka, maka itulah penyembahan mereka kepada pemuka-pemuka agama tersebut. Karena terlalu mentaati, ya apapun yang diperintahkan ditaati. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Daging babi misalkan. Daging babi di kitab-kitab mereka halal atau haram? Haram jelas ya, tapi mereka tabrak ya, mereka tetap makan ya. Atau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Menikah halal atau tidak? Halal. Tapi sebagian agama mereka ya mengharamkan untuk menikah. Tidak boleh menikah, berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan mereka ikuti, maka ini sama saja dengan menyembah mereka. Atau ada sebagian orang-orang Yahudi yang mengharamkan daging kelinci. Ya, orang-orang Yahudi itu haram makan daging kelinci, padahal ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk penyembahan mereka. Jadi ada sebuah cerita seorang kiai sama pendeta dalam satu pesawat ya. Jadi di atas pesawat antara kiai dan pendeta ini duduk berdampingan. Ya, ketika ditawarin minuman ya, bukan minuman seperti ini ya, tapi minuman keras. Pesawat internasional
ya banyak minuman-minuman keras beralkohol. Maka pendeta ini dengan menikmati minuman tersebut lalu menawarkan kepada kiai, ini Pak Yai, ayo kita minum minuman ini. Kata Pak Kiai, ini tidak boleh, diharamkan di dalam agama saya. Kata pendeta, ini barang enak-enak begini kok kamu nggak mau. Kiainya diam. Begitu sampai di bandara, kiainya turun disambut oleh 4 orang istrinya. Maka pendeta bertanya, itu siapa 4 orang wanita ini? Itu semua istri saya, Pak Pendeta. Oh begitu ya, kata Pak Kiai. Menikah enak-enak begini kok kamu nggak mau. Menikah enak begini kok kamu nggak mau nikah gitu. Jadi ini ada aja yang ya punya kisah seperti itu. Bahkan termasuk berpoligami ya, di dalam agama mereka tidak boleh berpoligami ya. Begitu istrinya wafat, ya sudah tidak boleh menikah lagi. Kalau berkumpul kebo itu boleh. Seperti itu. Jadi kalau setelah istrinya wafat atau cerai tidak boleh menikah lagi. Yes. Nah, ini aturan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menjadikan wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Jadi ini tafsiran daripada tauhid adalah tidak boleh berlebihan di dalam mentaati makhluk. Ya, dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat berikutnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Baik. Ayat yang kedua, ayat yang berikut ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tafsiran daripada tauhid adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan cinta di sini yaitu cinta yang mengantarkan kepada ketundukan. Cinta yang mengantarkan kepada ketundukan. Jadi cinta sekaligus tunduk dan merendahkan diri, ya, ta'zim, cinta dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta yang merupakan tabiat, maka ini tidak terlarang. Seorang mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya, seorang orang tua mencintai anak-anaknya, ini namanya cinta yang tabiat. Tapi cinta yang tabiat ini pun tidak boleh melebihi batas. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi batas seperti apa? Karena saking cintanya dengan istrinya, apapun itu dituruti oleh suaminya. Ya. Apapun, apakah yang halal maupun yang haram, ya. Yang haram pun dituruti oleh suaminya, maka ini melebihi batas. Ataupun saking cintanya orang tua kepada anaknya, ya, apapun dituruti padahal dalam hal-hal yang haram, maka ini sudah melebihi batas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian itu bisa melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau
istri-istri kalian ya itu bisa menjadi musuh bagi kalian nanti pada hari kiamat. Bagikan musuh di dalam selimut. Kalau ya tidak benar pasangannya membuat dia semakin jauh dari Allah, maka itu bagikan musuh. Pasangan seharusnya mendekatkan dirinya kepada Allah, membantu dia selalu bertakwa kepada Allah. Tapi kalau ada pasangan yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini cinta yang salah. Nah, di sini Allah menggambarkan orang-orang musyrik itu, wa minan nas, dan orang-orang musyrik mayyattakhidhu min dunillahi andada. Mereka menjadikan sekutu-sekutu selain daripada Allah, tandingan-tandingan untuk Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil bahwa orang-orang musyrik itu juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta mereka asyaddu hubban. Mereka juga sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik tapi cinta juga kepada Allah. Iya, mereka juga cinta kepada Allah, tapi cintanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa cinta mereka itu tidak bermanfaat? Karena di samping mereka mencintai Allah, juga mereka mencintai berhala-berhala mereka. Di sini cinta yang merupakan ketundukan. Dan di sini Allah jelaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar cinta saja tidak cukup. Ya, cinta kepada Allah saja tidak cukup. Harus yaitu mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Harus mengingkari ya cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baru cintanya kepada Allah bisa bermanfaat. Orang-orang musyrikin mereka cintanya tidak bermanfaat karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal cinta tersebut. Makanya ya kita kaedahnya sangat jelas, yaitu harus an-nafyu wal itsbat. Meniadakan dan juga menetapkan. Meniadakan semua cinta kepada selain Allah dan menetapkan cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu saking cintanya kepada Tuhan itu dijaga mati-matian Tuhan mereka. Ya. Dan mereka sangat mencintai Tuhan-Tuhan mereka, ya, dimandikan, dipakaikan wangi-wangian, ya, dan seterusnya. Dan mereka sangat marah ketika tuan-tuannya itu diganggu, tuan-tuannya dirusak misalkan, itu mereka sangat marah. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung itu, reaksi mereka bagaimana? Langsung membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukti kalau mereka sangat mencintai tuan-tuan mereka itu. Baik, berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang bisa perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh mu'alif di sini, yaitu hanya satu hadis, yaitu dari siapa ini? Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkafirkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup atau belum? Mengucapkan la ilaha illallah saja sudah cukup atau belum? Belum cukup. Harus, yaitu mengkafirkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Harus mengingkari semua sesembahan selain Allah, baru la ilaha illallahnya bisa dianggap.
Makanya dalam ayat yang sering kita baca, ya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkafirkan tagut-tagut itu dan beriman kepada Allah, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu agama Islam. Dia baru dinyatakan beragama Islam, dia baru dinyatakan orang yang bertauhid kalau mengkafirkan togut-togut itu dan beriman kepada Allah. Begitupun hadis yang kita baca, mengucapkan la ilaha illallah dan mengkafirkan semua sesembahan selain Allah, barulah dia dianggap. Setelah itu apa manfaatnya atau apa yang dia dapatkan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkafirkan sesembahan selain Allah? Apa yang dia dapatkan? Haruma maluhu wa damuhu. Hartanya terjaga, darahnya terjaga. Artinya darah dan harta itu bisa terjaga kalau tauhidnya itu benar. Kalau tauhidnya tidak benar, maka darah dan hartanya itu tidak terjaga. Ini kalau di dalam hukum Islam atau di dalam negara Islam. Negara Islam ini punya kewajiban melindungi tumpah darah rakyatnya. Ini contoh, ada negara Islam, maka dia punya kewajiban melindungi kehormatan, darah, nyawa rakyatnya tersebut. Nah, kalau ada orang yang berbuat kesyirikan di dalam negara Islam, maka dia disuruh bertobat. Kalau dia tidak bertobat, maka langsung dibunuh. Kenapa? Karena darah dan nyawanya itu tidak haram. Tidak haram berarti halal. Ini perlu digarisbawahi kalau dalam negara Islam. Makanya kalau dalam negara Islam, dukun itu tidak bisa berkembang. Betul. Apa hukumannya dukun itu? Langsung dipenggal kepalanya. Karena berbuat kesyirikan, ya, meskipun KTP-nya Islam, tapi kalau berbuat kesyirikan seperti perdukunan dan yang lainnya, maka hukumannya dipenggal kepalanya. Baik. Ini darah dan hartanya bisa terjamin kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkafirkan sesembahan selain Allah. Contoh, di zaman dahulu ada orang yang masuk Islam, kemudian ketahuan terang-terangan menyembah kepada patung, maka apa resikonya? Apa hukumannya? Dinyatakan dia telah murtad. Di zaman Rasulullah, kalau ada yang masuk Islam tapi masih menyembah berhala, maka dihukumi dia telah murtad dan dia diperangi. Maka di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya serta-merta harus meninggalkan semua patung-patungnya, semua sesembahan-sesembahannya harus dihilangkan. Makanya di sini orang-orang munafik, mereka sembunyi-sembunyi di depan orang-orang beriman, mengatakan dirinya beriman, tapi ketika di baliknya mereka masih menyembah berhala, tapi itu sembunyi. Kalau ketahuan bagaimana? Ketahuan dia dihukum, ya. Nah, wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisabnya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Apakah dia mengucapkan itu dengan benar-benar atau tidak? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting secara zahir orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah dan secara zahir dia mengkufurkan sesembahan selain Allah, maka orang ini harus dilindungi. Orang ini harus dilindungi darah dan kehormatannya. Sedangkan amalan-amalannya, sedangkan batinnya, apakah dia munafik atau bukan, itu serahkan kepada Allah. Allah yang menilai kalau urusan batin. Sedangkan yang dinilai oleh seorang pemerintah Islam, yang dinilai itu dohir orang ini. Kalau dia bersyahadat
dia tidak melakukan kesyirikan, maka zahirnya dia orang Islam yang harus dijaga darah dan juga hartanya. Ini pun yang harus kita terapkan ketika secara zahir orang ini KTP-nya Islam, secara zahir orang ini ternyata lahir dalam keadaan beragama Islam, maka kita hukumi orang ini masih agama Islam. Sedangkan masalah batinnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan tetangga kita suka pergi ke dukun, atau tetangga kita memang dia dukun. Tetangga kita memang dia dukun, suka melakukan praktek sihir. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diurusi atau enggak ini? Enggak perlu diurusi, ya. Yang mau ngurus silakan, yang enggak mau ngurus silakan gitu ya. Baik, kalau bagi pemerintahan wajib untuk diurusi jenazah tersebut. Pak lurahnya, Pak RT-nya, Pak RW-nya ini wajib mengurusi jenazah ini dengan pengurusan muslim. Dilihat dari mana? Dohirnya, identitas dohirnya seorang muslim, maka diurus dengan pengurusan muslim. Dimandikan, disolati, dikafani, disolati dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sedangkan hisabnya, perhitungannya itu serahkan sama Allah. Apakah Allah menghukumi orang ini keluar dari Islam atau tidak, maka itu serahkan sama Allah. Kita menghukumi secara zahirnya, ya. Maka tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang, ya. Tetangga kita dukun, ini kafir, ya, darahnya halal, hartanya halal, ini tidak boleh. Kecuali kalau ditetapkan oleh pemerintah dia ini dinyatakan pindah agama, murtad. Nah, ini lain lagi, ya. Tapi kalau dia secara zahir masih Islam, maka dihukumi masih Islam. Ini yang harus kita pahami. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian ya yang bisa kita sampaikan bab yang ke-6, dan nanti kita akan masuk pada bab yang berikutnya, perincian dari bab yang ke-6 ini. Atau mungkin minta tolong dibacakan ada penjelasan terakhir ini. Keterangan tentang bab ini mungkin bisa dibacakan, tolong. Keterangan tentang bab ini adalah pada bab berikutnya. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Nah, ahsanta. Jadi keterangan tentang bab ini ada pada bab-bab berikutnya. Jadi bab tafsiran daripada tauhid ini beliau bawakan secara global. Bab 6 ini judulnya Tafsir Tauhid dan Syahadat La Ilaha Illallah. Ini beliau bawakan secara global. Nah, rinciannya itu bab-bab setelahnya. Ya, dari bab 7 nanti beliau akan merincikan, dan nanti ada bab ya tentang orang yang menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan. Ini nanti ada bab sendiri. Atau bab tentang Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya, ini juga nanti ada bab tersendiri. Jadi ini beliau bawakan secara global. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang lain tentang rincian daripada tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, kami persilakan. Silakan. Terkait tentang mendakwahkan tauhid ini, mungkin di keluarga kita, misalnya kita mengingkari kesyirikan misalnya, kemudian pasti ada perlawanan dari mereka gitu. Mungkin waktu kita mengumpul misalnya kalau lebaran, mungkin kita jadinya canggung atau ya tidak seperti biasanya demikian. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini, maksudnya yang masih berbuat syirik, terutama di keluarga kita ini? Baik.
kita punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak terutama keluarga kita supaya bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Namun tantangannya tidak kecil. Berdakwah kepada keluarga itu tantangannya dan resikonya besar. Di antaranya ya tadi ya, ketika kumpul mungkin canggung atau akhirnya tidak harmonis hubungan keluarga. Hanya gara-gara kita mendakwakan mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik. Memang kita harus yakini dakwah kepada tauhid dan meninggalkan syirik itu pasti ada resiko. Ini yang harus kita pahami. Pasti memiliki resiko. Namun kita bagaimana caranya meminimalisir resiko itu? Jadi hukum asalnya memang ada resiko, tapi gimana caranya supaya meminimalisir resiko itu? Yaitu gimana metode di dalam mengajaknya itu kita poles sebaik-baik mungkin. Caranya seperti apa? Kita poles dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, sehingga meminimalisir terjadinya tadi ya perselisihan. Contoh misalkan ya, ketika kita berdakwah kepada saudara kita yang masih berbuat kesyirikan, coba kita pertama sekali mengambil simpati, mengambil hatinya orang tersebut. Dan dakwah itu kan enggak cuma 1 hari 2 hari ya. Namanya dakwah itu butuh perjalanan yang panjang. Mungkin awalnya kita hanya ya pendekatan ya dengan memberikan hadiah ya, sampai ketika sudah semakin akrab, semakin dekat, baru mulai bicara dari hati ke hati, mulai menanyakan tentang apa yang dia lakukan ya. Misalkan dia masih percaya dengan jimat-jimat, maka kita ya bertanya ya, dan membangkitkan cara berpikirnya supaya dia yakin kalau jimat-jimat itu memang tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Dan kita mendakwai keyakinannya, ya, mendakwai keyakinan saudara kita tersebut. Ya, apakah kita dengan jalan diskusi, ya, kita ngobrol santai, diskusi, kemudian kita mungkin bawakan beberapa ayat atau hadis yang ada, ya, insya Allah dengan seperti itu lama kelamaan dia bisa sadar. Atau dengan buku-buku yang kita berikan, ya, semoga dengan itu dia bisa sadar. Dan dakwah juga tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi dakwah itu sampai mati, ya, tidak hanya 1 kali 2 kali. Sekali dakwah tidak diterima, berarti udah lepas tangan, bukan begitu. Ya, kita terus berdakwah. Dan itu bukti kepedulian kita kepada saudara kita. Dan kita akan mendapatkan pahala yang besar ketika orang yang kita dakwai ternyata mendapatkan hidayah. Ini pahala yang sangat besar. Setiap ibadah yang dia lakukan, insya Allah kita pun ikut mendapatkan pahalanya, karena kita yang menunjukkan jalan kepada kebenaran dan kebaikan itu. Nah, ini butuh metode ya. Kalau dakwah kepada keluarga, ya, dibutuhkan metode yang baik, metode yang bijak, supaya tidak atau meminimalisir terjadinya percekcokan di keluarga. Memang ada ya sebagian orang yang sampai tidak tegur sapa dengan keluarganya gara-gara dari dakwah tadi. Mengingatkan saudaranya, akhirnya tidak ditegur sapa atau bahkan sampai diblokir ya nomornya gara-gara dakwah gitu. Nah, ini pun ya kita perlu meminimalisir itu semua dengan cari metode yang paling bijak. Nah, Allah alam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tauhid, tauhid itu katanya kalau orang awam, orang umum di luar kita itu mengatakan ya orang yang hukum selain hukum Allah, sehingga
bagaimana bisa itu? Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau juga merincikan tentang togut. Togut itu ada banyak macam, dan ru'usuhum kepalanya itu kurang lebih ada 5 yang beliau sebutkan. Di antaranya man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridho. Orang yang disembah dan dia ridho, dia mau disembah. Nah, ini juga termasuk togut. Ataupun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini juga termasuk togut. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah termasuk togut. Nah, berhukum dengan selain hukum Allah, ini ada penjelasannya. Maksudnya bagaimana? Berhukum dengan selain hukum Allah, apakah kita dengan kerelaan atau keterpaksaan? Ini pun perlu diperbedakan. Ada orang yang berhukum dengan hukum Allah karena terpaksa. Ada yang berhukum dengan selain hukum Allah karena dia menetapkan dengan hukum itu. Kalau orang yang terpaksa, maka dia tidak berdosa. Contoh misalkan, di negara kita ternyata berhukum dengan selain hukum Allah dalam beberapa kasus. Kasus pembunuhan seharusnya itu dengan kisos, tapi di negara kita dengan penjara, ataupun nanti baru dengan ada hukum yang lain ya. Baik. Atau di dalam Al-Quran, orang yang mencuri harus dipotong tangannya ketika sudah mencapai nisab, tapi di negara kita ternyata tidak memakai hukum itu. Di sini kita lihat apakah kita ridho dengan hukum itu atau tidak. Kalau kita ridho dengan hukum itu, maka itulah togut. Saya ridho dan hukum ini hukum yang paling mantap, sedangkan hukum Islam itu hukum yang salah. Nah, ini pasti inilah yang disebut dengan togut. Tapi kalau kita berhukum dengan hukum itu dengan terpaksa, karena sistemnya sudah seperti ini, kita tidak bisa berlepas diri dari seperti ini, maka di sini kita mengikuti hukum ini karena terpaksa. Dan dalam hati harus mengingkari hukum itu. Dalam hati kita harus menganggap hukum Islamlah yang paling baik, hukum Islamlah yang paling sempurna. Ini yang harus kita yakini dalam hati, kita ingkari hukum itu di dalam hati. Karena kalau kita ridho dengan hukum itu, maka itulah yang disebut dengan togut, berhukum dengan selain hukum Allah. Maka poinnya di sini adalah bagaimana kita mengingkari itu di dalam hati, meskipun kita melakukan atau menerapkan hukum itu karena terpaksa. Baik. Ada sebagian kelompok yang berdalil dengan ini, akhirnya membabi buta, tidak mau taat kepada pemimpin, tidak mau mengikuti pemerintah, gara-gara pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini pun tidak benar, ya, tidak benar. Karena ini juga bersumber dari tafsiran tauhid. Tafsiran tauhid ternyata berbeda-beda. Kenapa di sini beliau membawakan tafsiran tauhid? Karena yang menafsirkan tauhid itu tidak hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga punya tafsiran sendiri tentang la ilaha illallah. Nah, inilah sumber yang membuat adanya aksi dan seterusnya, karena salah dari memahami tafsiran la ilaha illallah. Contoh, kelompok-kelompok harokiyun, kelompok-kelompok yang yang seperti tadi ya, kelompok yang ekstrim. Kenapa mereka sampai menghalalkan pemerintah? Karena tafsiran tauhid mereka yaitu berhukum dengan hukum Allah. Itu baru dinamakan tauhid. Kalau negara tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak dinamakan tauhid.
Kita semua ini dinamakan masih berada dalam kesyirikan kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini pemahaman yang berbahaya. Kita ini tetap bertauhid meskipun dalam beberapa sisi kita tidak bisa menjalankan hukum Allah itu. Karena bertauhid itu bukan hanya berhukum dengan hukum Allah saja, tapi bertauhid itu adalah kita punya an-nafyu wal isbat. Tidak menyembah berhala, tidak berdoa kepada berhala, tidak berdoa kepada selain Allah, itulah tauhid. Meskipun kita belum bisa menerapkan hukum Allah. Nah, bagi kelompok ini harus menerapkan hukum Allah dulu baru dinamakan tauhid. Ini kan berbahaya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tidak taat kepada pemimpin, karena menganggap pemimpin itu togut. Dan kalau taat berarti dia tidak tauhid. Ini salah. Atau ada kelompok Asy'ariyah yang punya pemahaman tauhid juga berbeda. Kelompok Al-Asy'ariyah memahami tauhid adalah yang penting kita memahami Allah itu sebagai pencipta, itu sudah cukup. Allah sebagai pencipta itu sudah cukup. Ada kelompok Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah memahami tauhid, yang dinamakan tauhid itu adalah meniadakan semua sifat-sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Kalau kita meyakini Allah punya sifat, kita dianggap syirik, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Banyak atau enggak penafsiran ini? Sangat banyak penafsiran tentang tauhid dan la ilaha illallah. Maka di sini beliau membawakan penafsiran yang benar, yaitu penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid la ilaha illallah, yaitu al-itsbat, an-nafyu wal itsbat, ya, menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun. Dan memang kita semua berharap kita bisa menerapkan hukum Islam, menegakkan syiar Islam. Ini siapa yang tidak mau? Kita semua pengen, tapi tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu, dan memang Allah alam bisawab, ya, kapan bisa terwujud untuk kita bisa menerapkan hukum Islam. Selagi belum bisa diterapkan, bukan berarti kita ini tidak bertauhid. Kita tetap bertauhid, ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Dan alhamdulillah di negara kita itu masih banyak yang memakai hukum Islam dalam pernikahannya, dalam warisannya, ketika pergi haji dan umroh diatur oleh negara, alhamdulillah. Ketika haji diatur. Ya, ini menunjukkan kalau negara kita ini juga berhukum dengan hukum Islam, ya, dalam beberapa lini, dalam sebagian hukumnya. Jadi tidak semuanya hukum togut itu tidak benar. Ada beberapa hukum yang menggunakan hukum Islam, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah, kalau tidak ada kita akhiri, ya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.